Iya Pak, saya ini nyangkut waskita udah lama, tapi karena gede jadi bingung ya. Kalau mau keluar kan udah minusnya udah banyak banget. Jadi enaknya gimana gitu. Terima Di kasih. harga berapa Ibu Yani? Aduh lupa minusnya mesti dibuka dulu. Silakan, nggak apa-apa, santai aja. Oh ya oke. Minusnya tuh pokoknya udah 60% lebih deh. 60%? 64% kalau nggak salah. Berarti harganya sekitar 1.000 ya? Atau 800? Ya 800. 800 ya? Dan sekarang harganya waskita ini tinggal 226. Mm-mm. Ya. Dan pegangnya banyak nih kayaknya sih ya, Ibu Yana. Iya ini di Porto Suami kebetulan. Jadi Dan ya. Dan masih ingat nggak dulu belinya itu alasannya apa gitu loh? dulu tuh buat trading aja, buat trading Oh terus trading. karena mau ngeluarin jadi di serok bawah gitu kan, belum ada isu rugi kayak sekarang. Oh Jadi oke. jadi dulu sih. Eh Kalau trading tuh begini ya. Kalau misalnya beli sahamnya di harga 800, dia naik 900, kita jual. Tapi kalau misalnya dia ternyata turun, ya udah jadinya invest. Gitu ya, Bu Yana? Enggak juga sih, trader nyangkut terlanjur ini mah Pak, Oke. Oke, saya jawab ya. karena udah kegedean. Ya, silakan. Saya jawab, Ibu Yani. Tolong matikan mikrofonnya. Oke, jadi begini, ya. Ini mungkin saya tidak hanya membahas waskita secara khusus saja, tapi saya membahas sektor BUMN konstruksi secara umum, ya. Jadi begini, ya. Pada tahun 2020 terjadi pandemi yang menyebabkan krisis, resesi, dan kinerja emiten semuanya drop, semua tanpa terkecuali. Tapi sektor konstruksi itu adalah yang paling terpukul karena dua hal. Satu, pekerjaan konstruksi itu kan nggak bisa diganti jadi work from home gitu loh Pak. Nggak, kalau sekolah nih ya, waktu pandemi kalau Anda masih ingat, anak-anak kita kan kita sekolahnya dari rumah karena sekolah pada tutup. Tapi artinya mereka masih bisa sekolah gitu loh, meskipun tidak berangkat ke sekolahnya. Orang-orang yang kerja kantoran, mereka nggak berangkat ke kantor, tapi ya mereka masih bisa kerja dari rumah. Nah, kalau konstruksi, Anda misalnya tukang ngecor nih, Anda harus bikin apa namanya tiang atau misalnya jalan tol di aspal segala macam, bisa nggak itu dilakukan dari rumah? Nggak bisa. Ya Anda harus keluar untuk apa namanya gali, untuk ngaduk semen, untuk pasang batu bata dan seterusnya. Nggak bisa digantikan dengan pekerjaan dari rumah. Sehingga stop sama sekali untuk konstruksi ini selama hampir 1 tahun. Kalau untuk sektor-sektor yang lain ya masih bisa bergerak meskipun istilahnya diganti jadi work from home. Tapi kalau konstruksi nggak bisa Pak, dia mati sama sekali. Barulah sekitar tahun 2021 ya, setelah ditemukannya vaksin, setelah adanya new normal segala macam, baru pelan-pelan konstruksi ini pekerjaannya kembali dibuka. Ya. Tapi karena penundaannya sudah terlalu lama, ya, maka kerugiannya pun jadi membengkak. Ya, Anda mungkin sudah dengar berita bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ya itu kan biayanya juga membengkak sampai entah berapa puluh triliun. Kenapa kok bisa membengkak seperti itu? Ya Anda bayangkan, misalnya Anda sebelum pandemi nih Anda sudah siap-siap nih beli semen, beli pasir, beli bata dan seterusnya ya untuk membangun suatu konstruksi untuk bangun jalan tol misalnya. Tiba-tiba pekerjaannya dihentikan. Padahal barang-barang itu sudah terlanjur kita beli. Ya sudah, ketika kemudian kita mulai lagi setahun kemudian, maka semen pasir segala macam yang udah kita beli itu ya udah nggak bisa kita pakai. Udah terlanjur kadaluarsa gitu, udah lapuk lah, udah nggak tahu ada di mana seperti itu. Jadi kita harus beli lagi. Jadi bebannya jadi double. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Beban operasionalnya menjadi double. Karyawan yang kemarin di PHK kan tetap harus dikasih pesangon segala macam. Padahal mereka tidak berkontribusi karena memang tidak ada pekerjaan. Sekarang kita open posisi lagi, nge-hire karyawan lagi, ya berarti gajinya juga jadi double dan seterusnya. Dan yang kedua adalah apa? Kebanyakan perusahaan konstruksi itu kan utangnya gede.
Kenapa utangnya gede? Karena konstruksi itu tidak murah, sangat-sangat mahal. Bikin jalan tol, bikin pelabuhan, bikin bandara, gedung, segala macam. Itu bisa triliunan rupiah biayanya. Kalau pakai duit sendiri nggak akan cukup, jadi harus pakai uang bank. Nah, ketika perusahaan konstruksi ini bukan bangkrut, stop kegiatan operasionalnya karena pandemi, dan alhasil tidak memperoleh pendapatan, maka bank tidak mau tahu. Mereka tetap harus bayar hutang-hutangnya. Ibaratnya Anda kena PHK nih, ya. Sehingga Anda tidak bisa lagi bayar cicilan motor misalnya. Apakah debt collector itu, aduh kasihan Bapak di PHK ya sudahlah kami nggak akan nagih utang lagi gitu. Enggak, Pak. Motor Anda tetap akan disita kalau Anda tidak bisa bayar. Itu yang dialami oleh perusahaan-perusahaan konstruksi. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga istilahnya. Alhasil, ya, berbeda dengan sektor-sektor lain ya, perbankan, kita lihat kinerjanya udah pada bagus semua. Consumer good udah mulai pulih ya. Batu bara, oh apalagi karena ada booming kemarin dan seterusnya. Konstruksi sampai sekarang ya dia masih sekedar survive saja. Waskita ya masih rugi ya. Sebentar saya cek dulu. Iya, waskita kemarin sempat dia itu masih, dan juga nggak cuma sekedar rugi tapi PKPU karena dia punya utang gede tapi nggak bisa bayar. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya waskita ini perusahaan swasta bukan BUMN, saya pikir dia sudah lama bangkrut karena utangnya kemarin itu memang terlalu besar. PKPU-nya itu gede banget gitu. Sama kayak BUMN satu lagi, Garuda Indonesia. Kalau bukan BUMN, dia harusnya udah lama bangkrut karena utangnya gede banget dan sama sekali nggak bisa bayar. Kalau misalnya tidak dibangkrutkan, maka yang dirugikan dalam hal ini adalah bank sebenarnya. Tapi karena banknya juga rata-rata pemerintah juga ya, BUMN juga ya, Bank Mandiri, Bank BNI, ya sudahlah, akhirnya sama-sama rugi gitu seperti itu. Nah, tapi sekarang kita bicara hari ini ya. Itu kan kita bicara waktu masa pandemi dan seterusnya. Menurut saya, Bapak Ibu sekalian, saat ini sebenarnya kalau kita lihat di lapangan, pekerjaan konstruksi itu sudah dikebut lagi. Bukan dari sekarang, udah sejak setahun yang lalu. Anda bisa lihat di Jakarta, proyek MRT tahap 2 yang nyambung dari Bundaran HI sampai ke kota Jakarta Utara ya, itu sudah dikerjakan lagi. Konstruksi di mana-mana. Kereta cepat, tahu-tahu udah mau selesai aja ini sekarang. LRT Jabodetabek yang menghubungkan Kuningan Jakarta sampai dengan Cawang, lalu lanjut ke Cikarang dan juga lanjut ke Bogor, bentar lagi itu akan selesai. Ya. Dan perusahaan-perusahaan konstruksi tertentu, Adikarya contohnya, itu sudah mulai membukukan laba lagi dan labanya juga udah naik lagi meskipun tidak terlalu banyak. Artinya menurut saya, meskipun memang tadi saya katakan bahwa konstruksi ini telat pulihnya dibanding sektor-sektor yang lain, tapi sekarang sudah tahun 2023, Pak. Pandemi sudah lama lewat. Pandemi itu tahun 2020 loh. Itu 3 tahun yang lalu loh, Pak. Memang nggak kerasa ya 3 tahun ini kayak cepet banget ya, tapi itu udah lama, udah 3 tahun yang lalu. Sekarang sudah tahun 2023. Nah, jadi maksud saya adalah, kalau kita lihat kenyataannya di lapangan, dan kita lihat bahwa di Kalimantan sana, IKN, ya, Ibu Kota Nusantara, itu juga terus dikerjakan, dan kita nggak perlu khawatir soal pandemi lagi saat ini, ya. Jadi ya proyeknya segala macam terus dikerjakan, dan sudah pasti kontraktor yang akan memenangkan proyek-proyeknya adalah mayoritas BUMN konstruksi, ya. Maka mungkin untuk saat ini, kalau Anda baru kepikiran untuk cut loss, ya itu udah telat banget, terlambat 3 tahun, Pak. Justru mungkin ini waktunya untuk masuk, mungkin ya. Meskipun kita masih harus lihat perkembangan kinerjanya dan seterusnya. Tapi kita lihat nih waskita segala macam, PKPU-nya ya pelan-pelan udah mulai beres. Dan untuk PTPP dan waskita juga udah nggak ada cerita apa-apa lagi. Memang yang paling parah dari 4 ini ya, waskita, Wijaya Karya, Adikarya, dan PTPP, memang yang paling parah itu waskita. Yang utangnya paling banyak segala macam, dan alhasil sahamnya yang paling jeblok. Tapi untuk 3 yang lain sebenarnya bukan nggak ada masalah.
masalah juga sih, mereka sempat rugi dan segala macam, tapi nggak sampai PKPU, atau kalaupun sempat PKPU tapi udah beres ya, sehingga sekarang tinggal tunggu momentum ini aja. Nanti kalau cerita IKN muncul lagi, nanti kalau pembangunan konstruksi ini selesai, lalu Adikarya dan kawan-kawan terima pembayaran. Contohnya Adikarya kalau kita lihat ya, LRT ini kan memang punya proyeknya dia, dan bentar lagi selesai. Artinya Adikarya bentar lagi akan terima pembayaran. Kalau nanti sudah terima, pendapatannya naik, labanya naik, wah itu sangat sentimen bagus untuk sahamnya. Bisa naik lagi gitu, seperti itu. Nah, kalau waskita masih agak seperti tadi yang saya bilang ya, waskita ini adalah yang paling parah dibanding saudara-saudaranya karena utangnya gede gitu. Tapi saya pikir kalau nanti Adikarya dan kawan-kawan pada naik, ya harusnya waskita ikutan naik juga. Karena harga sekarang memang sudah sangat-sangat rendah sih, Bu. Ibu Yane tadi beli di harga 800. Tapi jangan salah loh, ada orang yang beli waskita ini di harga 2000. Kalau Anda lihat chartnya, ya, dulu dia memang sempat tahun 2018 itu di harga 2000-an. Jadi penurunannya itu sudah 90%, bukan 60% lagi. Seperti itu. Tapi perusahaannya nggak akan bangkrut. Itu kata kuncinya. Beda ceritanya kalau misalnya kita tahu bahwa perusahaannya akan bangkrut, ya udah. Sampai sahamnya harga gocap pun saya nggak akan berani beli gitu ya. Tapi kalau perusahaannya kita tahu tidak akan bangkrut, dan kita tahu di lapangan kinerja secara operasional, konstruksi segala macam mulai dikebut lagi, kalaupun tidak tahun ini mungkin tahun depan lah, harusnya konstruksi ini akan mulai bangkit gitu. Jadi kita lihat saja gitu. Jadi kalau saran saya sih, sebenarnya gini ya Ibu Yana, saya tidak beli waskita di harga 800 seperti yang dilakukan suami Ibu Yana. Tapi kalau saya waktu itu beli saham waskita ini di harga 800 dan kemudian keluar beberapa waktu kemudian bahwa perusahaannya rugi gede, PKPU segala macam, saya langsung cut loss, Bu. Di harga 700, di harga 600 gitu. Kebanyakan orang yang istilahnya akhirnya jadi rugi gede banget dan akhirnya malah jadi tambah nggak berani cut loss, yaitu karena dia tidak segera mengambil keputusan ketika terjadi sesuatu yang di luar rencana. Saya kan sering bahas ini juga ya di seminar, ya baik yang basic maupun advance. Kita beli saham itu memang harapannya akan naik. Tapi kita juga harus menyediakan plan B, rencana B gitu, rencana kedua. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kita harus terima cut loss itu. Kalau nggak cut loss, ruginya hanya akan semakin besar gitu loh. Ya tentu saja ini tidak berlaku untuk saham-saham yang turun karena penurunan IHSG. Bukan karena perusahaannya bermasalah. Tapi kalau waskita ini dia turun bukan karena penurunan IHSG. Memang perusahaannya kemarin itu bermasalah. Jadi kalau waktu itu ibu nanya ke saya, ya waktu harganya masih di 600, 700, saya mungkin akan bilang jawab cut loss gitu ya. Tapi untuk saat ini betul sudah sangat terlambat dan kondisinya sektor konstruksi itu sendiri untuk tahun ini ya sudah berubah dibanding setahun atau 2 tahun yang lalu. Mungkin dalam waktu dekat sektor ini justru akan bangkit. Jadi hold saja dulu. Tapi saya tidak menyarankan untuk beli lagi karena kalau dari bahasanya sepertinya Ibu Yana atau suami Ibu Yana dalam hal ini beli saham waskita ini banyak sekali. Biasanya kalau ngomongnya banyak itu mungkin bisa seluruh portofolio hanya masuk di satu saham ini aja. Betul nggak seperti itu Ibu Yana? Halo? Oke, tidak ada. Ya sudah, kurang lebih seperti itu ya. Sudah cukup. Terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya.